Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu syuhura tatafadulu wa syarrafa minha arba'atun hurum wa syarrafa minha arba'ata hurumin wa khassa syahrullahil muharram bil fadli wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan-bulan ini bermacam-macam keutamaannya dan memuliakan 4 bulan dari bulan-bulan dari 12 bulan. Allah muliakan 4 bulan sebagai bulan haram, khususnya bulan Allah Subhanahu wa taala Muharram. Seperti pada hari-hari ini kita berada di bulan Muharram, bulan yang termasuk 4 bulan haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Sebagaimana hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, sebagaimana yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang demikian itu adalah ketetapan dalam agama yang lurus. Dan 4 bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, as-sanatu 12 syahran. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, 3 bulan berurutan, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan satunya bulan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Inilah bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala atau agama ini mendorong kita sekalian untuk banyak beramal kebaikan dan meninggalkan amalan-amalan keburukan, amalan dilarang dalam agama ini. Karena beramal kebaikan di bulan-bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala tingkatkan pahalanya, perbesar pahalanya. Sementara dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia ini, Allah juga lipat gandakan siksanya, sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama salaf kita, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa bulan Muharram? Ini pertanyaan setiap hari. Ada apa bulan Muharram? Bulan Muharram sebagaimana kita ketahui tadi adalah bulan yang mulia. Di antara salah satu dari di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bahkan bulan Muharram Allah khususkan sebagai bulan
Allah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulannya Allah. Afdhalus siyami ba'da Ramadan, afdhalus siyami ba'da siyamir Ramadan, siyamu syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan keistimewaannya. Seperti Rasul yang disandarkan kepada Allah, Rasulullah, Nabiullah. Yang adalah orang yang mulia, orang yang diistimewakan dari orang-orang yang lain. Utusan yang berbeda dengan utusan-utusan yang lainnya. Khalilullah, kekasih Allah. Di antara para Rasul ada yang disebut Khalilullah, kekasih Allah. Berarti berbeda daripada Rasul yang lainnya. Lebih mulia daripada Rasul-Rasul yang lainnya. Ada pula Baitullah, Ka'bah. Menunjukkan akan kemuliaan tempat itu. Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula Syahrullahi, bulan Allah. Menunjukkan akan kemuliaan bulan Muharram ini. Ada apa di bulan-bulan Muharram ini? Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa. Bulannya Allah, bulan yang kita semua didorong untuk melakukan banyak ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Namun di kita bulan Muharram ini menjadi bulan yang penuh dengan apa? Bulan yang diyakini penuh dengan bahaya, keramat dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh kita membahas tentang masalah itu, perlu kita tahu sebagaimana yang ditanyakan tadi, ada apa dengan bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram itu ada peristiwa besar. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi antara peristiwa dalam kehidupan manusia ini. Yang pertama adalah peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada yaumu Asyura, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura. Yang kita disunahkan untuk melakukan puasa Asyura. Sebagaimana yang tadi kita lakukan. Semoga bisa menjadi penghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan hada yaumun Asyura. Ini adalah hari Asyura. Lamma najallahu Musa alaihi salam wa qaumahu wa ahlaka Fir'aun wa qaumahu. Fasomahu Musa li syukrillah wa nasumuhu atau kama qala. Jadi kata Rasulullah SAW, inilah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Tatkala Musa alaihissalam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Musa melakukan puasa dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Dalam rangka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diselamatkannya ini. Wa nasumuhu, dan kita juga melakukan puasa. Tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura, yang kemudian menjadi bulan orang Jawa Suro. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi di Madinah. Mereka ternyata melakukan puasa pada hari itu. Ketika ditanya, maka mereka mengatakan inilah hari yang kita muliakan, karena pada hari ini Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Maka kami berpuasa. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, pada tahun depan insya Allah kita berpuasa hari ke-9 yang kita kenal dengan Tasu'ah. Makanya kemudian ini menjadi dalil sunnahnya kita
berpuasa tanggal 9, 10. Tanggal 9-nya dalam rangka untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi. Bukan berarti kemudian kita tinggalkan puasa tanggal 10 karena kata Nabi SAW bahwasanya kita kaum muslimin lebih berhak atas Musa daripada mereka. Orang-orang Yahudi. Tetap kita puasa tanggal 10. Rasulullah SAW makan tanggal 10 puasa. Rasulullah SAW menyuruh kita puasa tanggal 10. Dan juga Rasulullah SAW berkeinginan untuk melakukan puasa tanggal 9. Tapi qadarullah sebelum beliau melaksanakan puasa itu Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan. Tapi walaupun bagaimanapun itu adalah disabdakan Rasulullah SAW, yaitu melakukan puasa tanggal 9. Ya, tentu dalam rangka untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi. Meskipun mungkin puasanya, tata caranya berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, ini yang tercatat dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu peristiwa Karbala. Di mana cucu Nabi SAW Husain bin Ali radhiyallahu anhuma wafat gugur di daerah Karbala, Irak. Ceritanya panjang. Jadi itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya kemudian orang-orang yang mengaku pecinta-pecinta Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, mereka merayakannya. Nanti kita bahas. Yang ketiga, beredar di tengah masyarakat kita yang disandarkan kepada bulan Muharram, ya diyakini ini adalah terjadi pada bulan Muharram, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Katanya pada bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air bah pada bulan Muharram. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah dari api juga katanya bulan Muharram. Ini semua kita baca di WA. Kita baca di WA. Adapun benar atau tidak, ternyata kita tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan akan kebenaran itu semua. Jadi di sisi dalam mensikapi bulan Muharram ini ternyata orang berbeda-beda. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang biasa saja, ada yang melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, yaitu dengan meningkatkan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha tidak melakukan kemaksiatan. Utamanya adalah dengan melakukan puasa yang disunahkan, ya ini puasa tanggal 9, ketika tanggal 10 gitu. Ya, ada yang mulai seperti itu. Jadi ternyata di tengah masyarakat ini orang berbeda-beda. Ada pun cerita-cerita yang tidak jelas sumbernya ya tentu tidak bisa kita yakini bahwasanya itu terjadi pada bulan Muharram karena tidak ada informasi atau dalil yang yang jelas yang bisa dipercaya bahwasanya semua itu terjadi pada bulan Muharram. Sementara yang kita baca dari WA juga tidak ada ya, dalilnya atau riwayatnya siapa tidak ada. Tapi itu beredar dalam keyakinan masyarakat kita untuk menunjukkan bahwa si Muharram ini luar biasa. Sehingga apa? Sikap-sikap mereka di dalam mensikapi bulan Muharram ini juga luar biasa. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam lingkungan kita atau tengah-tengah atau orang Indonesia seperti kita ini, kita mengetahui orang mensikapi bulan Muharram itu satu berkaitan dengan meninggalnya, kalau ini jelas ya meninggalnya secara betul ini, meninggalnya cucu Nabi SAW Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Itu dengan meratapi kematiannya. Bahkan sampai ghulu, berlebih-lebihan dalam masalah ini. Sampai menyakiti diri sendiri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dimanapun di negara yang ada Syiahnya. Mereka pada 10 Muharram itu mereka mengadakan ritual ritual itu. Menyakiti diri sendiri. Kumpul kemudian bacok-bacok ya awake dhewe menyakiti.
sampai berdarah-darah, menunjukkan akan rasa cintanya kepada Ali dan keluarganya, menunjukkan akan mungkin cintanya sakit hatinya atas kematian, atas terbunuhnya Husain bin Ali ini, sehingga mereka ikut merasakan rasa sakitnya itu dengan menyakiti diri sendiri ini. Maka sesungguhnya di dalam pandangan agama kita, dalam pandangan Islam, ini perkara yang tidak benar. Tidak ada ritual ibadah itu yang kemudian menyakiti diri sendiri, itu tidak ada. Bahkan di dalam Islam kita tidak boleh menyakiti diri sendiri. La dzarara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan orang lain, juga membahayakan diri sendiri. Allah katakan dalam Al-Quran, la tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan, kehancuran, rasa sakit dan sebagainya. Kematian Husain itu tidak ada hukum apa-apa. Itu adalah catatan sejarah yang kita bisa ambil hikmahnya. Kita ingat peristiwa itu, kita doakan keluarga Nabi dan juga kaum muslimin. Tidak boleh kita meratapinya, apalagi dengan menyakiti diri sendiri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ini jelas perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama ini. Apalagi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah demikian. Tidak ada diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyakiti diri sendiri. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat beliau mengatakan, laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah. Kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kita, bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW, orang yang menampar-nampar pipi dalam rangka apa? Niyaha, meratap, gak terima gitu. Ada orang yang dicintainya meninggal dunia dengan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Laisa minna man latamal hududa. Bukan termasuk golongan kita orang-orang yang menampar pipi, wasyaqqal juyuba, merobek-robek baju, wada'a bid'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Jadi jelas Nabi SAW mengisyaratkan akan terlarangnya perbuatan ini, meratapi itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, niyaha min amril jahiliyah. Niyaha, meratapi kematian, itu termasuk perkara jahiliyah. Wa man naha fa innahu idza lam yatub qabla mautihi yuqamu yaumal qiyamati wa alaihi sirbalun min kitrani wa dar'un min jarabin. Kata Rasulullah SAW, niyaha, meratapi itu termasuk perkara jahiliyah. Perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang meratap, maka sesungguhnya dia apabila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian dari cairan tembaga panas dan baju besi dari penyakit kudis. Waliyadzubillah. Ini jelas larangan Rasulullah SAW untuk meratapi kematian. Dan termasuk meratap dahulu di zaman sahabat, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kumpul-kumpul di rumah orang kematian mengadakan makanan-makanan, ya, diadakan makan makanan, minuman, itu sudah termasuk meratap dalam pemahaman para sahabat waktu itu. Jadi kata Jarir bin Abdullah, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu an, dia berkata, kunna na'udu ijtima'a ila ahlil baiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami dahulu memandang, menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit, di rumah duka, membuatkan makanan sesudah kematiannya, sesudah dikuburkannya, itu termasuk niyaha, itu termasuk meratap. Oleh karena itulah di kalangan kita, mungkin di tengah-tengah orang Muhammadiyah tidak ada seperti itu. Kumpul-kumpul setelah kematian,
Katakan makan makanan dan sebagainya. Itu di zaman para sahabat itu dianggap niyaha, meratap. Maka sebisa mungkin jika ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia gitu, ya nggak usah disediakan makanan, ya nggak usah disewakan meja, kursi, terop, dibuatkan makanan, nggak usah. Sediakan rokok pula, gitu. Nggak usah. Biarkan orang datang menghibur kita, sudah pulang, biar nggak lama-lama. Kita juga begitu, yang mungkin tetangga, teman-teman, ya, mengetahui ada saudara kita yang meninggal dunia, ya sunnahnya adalah kita membawakan makanan untuk mereka karena mereka sedang mengalami kesusahan. Bukan kita minta makan di sana. Kita bawakan makan padanya, kita hibur, sabar dan sebagainya. Ya, pulang, gak usah ditungguin. Sakno aja, ditinggal mati bapak ini. Sakno terus kita. Nah, ini insya Allah yang kita pegangi. Ya. Nah, kembali kepada persoalan tadi. Jadi apa yang dilakukan orang terkait dengan peristiwa Muharram, yakni meninggalnya atau wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, tidak ada hukum, tidak melahirkan hukum apa-apa. Bahkan apalagi peristiwa itu terjadi setelah Rasulullah SAW sudah tiada, hukum sudah selesai, agama sudah lengkap. Tidak ada menjadi hukum tertentu. Apa yang dilakukan orang-orang sekarang dengan meratap seperti orang Syiah apalagi itu dengan menyakiti diri sendiri, bacok yawai, menyawat kulitnya, menyopik-nyopik baju, maka jelas itu perkara yang mungkar, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan tadi, ya bukan termasuk golongan kita orang yang meratap sampai kemudian menampar pipi, meropek-ropek baju, gitu, dan menyeru seruan-seruan jahiliyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap yang terjadi di tengah masyarakat kita pada bulan Muharram ini, yaitu menganggap bulan Muharram ini, bulan yang mulia ini adalah bulan sial, bulan keramat, bulan yang kemudian karena diyakini sebagai bulan keramat, bulan yang penuh dengan kesialan, maka kemudian sebagian dari kita kaum muslimin tidak berani untuk mengadakan hajatan-hajatan seperti pernikahan, sunatan, bangun rumah, memulai bisnis, dan lain sebagainya. Ada pula karena bulan Muharram atau bulan Syuro, dari kata Asyura, itu diyakini sebagai bulan keramat, bulan yang penuh dengan malapetaka, kemudian mengadakan rame-rame mandi di laut membuang sial. Ono nih gini. Rawai sepi. Ya dulu udah ada, sekarang beberapa tahun ini kok malah ada. Jadi mereka rame-rame. Ketika ditanya, ya mereka nggak tahu jari ini tok istilahnya gitu. Nah ini jari ini. Ya, kita nggak boleh ikut-ikutan apa yang kita tidak punya ilmu. Gitu. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang yang melakukan kesesatan, kita akan sesat. Jadi kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang apa yang tidak kita mengerti persoalan itu. Bukan sekedar jari ini kuning lalu kita percaya. Tidak boleh gitu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita akan tanya gitu. Jadi janganlah kamu mengikuti apa yang kalian tidak mempunyai ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan anut-anutan. Jadi ada orang yang meyakini dan biasanya yang dianut itu dukun biasanya gitu. Jadi untuk membuang sial gitu kemudian mereka rame-rame mandi di laut atau mandi di sumur tertentu untuk membuang sial bulan Syuro atau bulan Muharram. Ada lagi yang apa istilahnya di Jawa itu?
itu terus apa mana itu masa ngono. Jadi ya semacam lah, kita nggak tahu macam-macam. Mungkin tiap daerah juga ada ininya, sikapan yang berbeda. Karena menganggap bulan Muharram atau bulan Syuro itu bulan sial, sehingga banyak acara-acara tertentu yang dikaitkan dengan bulan itu. Yang sesungguhnya di dalam agama tidak ada kaitannya sama sekali hal itu. Ya, agama seperti yang kita sampaikan tadi, ya mendorong kita sekali untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya, karena ini termasuk bulan mulia. Dan berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu akan ditingkatkan siksanya ketika dilakukan di bulan suci seperti bulan Muharram ini. Tapi kemudian karena meyakini itu ada acara-acara tertentu yang kemudian sumbernya cari ini. Kemudian karena dianggap sial, maka sebagaimana kita katakan tadi, nggak berani orang mengadakan acara-acara besar, ya, pernikahan. Gitu. Kalau makso diadakan pernikahan, maka pernikahannya akan berakhir dengan perceraian. Jika tidak begitu, maka rumah tangga yang akan dibangun penuh penderitaan, dililit utang, mati salah sijine, penyakitan gak waras-waras, anak ibu bundung dan lain sebagainya. Pokoknya medeni gitu. Karena dianggap ini bulan sial. Nah ini jika kita timbang dengan ajaran agama kita, maka ini namanya tatoyur. Nah ini namanya istilahnya dalam agama itu tatoyur. Meyakini akan adanya suatu kesialan karena mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau mengalami sesuatu. Di mana Nabi SAW mengatakan la adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro. Tidak ada penularan penyakit. Maksudnya adalah tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang dalam satu rumah ada yang tertular, ada yang tidak. Karena memang semua ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena penyakit itu sendiri. Ya, bukan karena penyakit itu sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la adwa wala tiarota kata Nabi SAW. Dan tidak ada kesialan karena sesuatu hal, karena sesuatu yang dilihat, kupu-kupu masuk, wah ini bakal ono ngene gitu. Ada burung gagak, ono ngene ya gitu. Kedip-kedip mripate sebelah, wah iki dirasani wong gitu. Macam-macam. Intinya adalah akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang merugikan banget. Sesuatu yang sial. Jadi tidak ada kesialan karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau mengalami sesuatu. Dan juga tidak ada kesialan karena ada burung hantu. Wala hamata. Tidak ada kesialan karena burung hantu. Kuak-kuak sopo sing mati. Wah bakar orang sing mati. Oh, dan sebagainya. Wala sofaro. Juga tidak ada kesialan karena adanya bulan Safar. Itu bulan Safar itu bukan termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Nabi SAW mengatakan tidak ada kesialan ya karena bulan Safar, apalagi bulan yang memang dimuliakan. Dalam hal ini khususnya adalah bulan Muharram. Yang bulan Safar tadi dikatakan Nabi tidak ada kesialan karena adanya bulan Safar, apalagi bulan yang mulia, 4 bulan haram, khususnya bulan Muharram kok malah diyakini sing gak gitu. Bulan medeni gitu. Jadi tidak ada. Semua ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain la tiara dengan kata lain tidak ada kesialan, akan tetapi kebanyakan kita tidak tahu. La tiarata wala hamma wala adwa wala tirata wala hamma wala sofar, dan apalagi yang sesuai dengan ini. Innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak
mengetahui bahwasanya itu adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik yang dianggap besar ataupun yang kecil, sampai katakanlah daun yang berjatuhan, daun yang jatuh di malam hari, hujan lebat, gelap gulita, listrik mati, kecuali Allah tahu, kecuali itu ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan yang terjadi pada mereka itu adalah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW mengingatkan dengan keyakinan seperti ini, bahwasanya hal ini termasuk syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya menyekutukan Allah itu termasuk dosa yang paling besar dari dosa besar. Dalam masalah tiara ini, Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakin Allah yudhibu bitawakul. Nabi mengulang sampai 3 kali, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu. Keyakinan akan kesialan karena sesuatu yang dilihat, didengar, dialami, itu termasuk perbuatan syirik. Dia ulang sampai 3 kali agar kita perhatian bahwasanya ini adalah perkara yang besar. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang besar. Kita tahu bahwasanya bahaya dari perbuatan syirik itu adalah menghapus amal-amal kebaikan kita. Salah satunya, bahwasanya perbuatan syirik itu menghapuskan amal-amal kebaikan kita. Ini syirik besar ini. Ya, syirik besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Nabi SAW, wa ma minna illa. Dan tidak ada di antara kita ini pasti pernah mengalaminya atau merasakannya atau mendapatinya. Walakinallaha yudhibuhu bitawakul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dengan tawakal. Memasrahkan nasib kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di antara kita pasti pernah merasakan rasa was-was, merasa akan sial, pesimis dan sebagainya. Apalagi dalam kehidupan kita yang sehari-hari, bahkan sejak kita belum lahir itu sudah terbiasa dengan ritual-ritual yang syirik. Ritual-ritual yang tidak sesuai dengan agama. Seorang ayah sebelum punya anak mencarikan maknya anaknya. Itu dihitung bibit bobot-boboti. Wis mari ngono, nek ngono tok gak apa-apa gitu. Mari ngono dihitung wetone. Cocok apa ora wetone? Oh, ternyata ketemu pati. Wah, leren ae. Wong kidule Gunung Pegat. Wah, iso pegatan iki diterusno iki. Kudu lewat Nganjuk nek ngene iki. Lewat Dander iki. Dan lain sebagainya. Kita dibiasakan seperti itu. Kemudian ketika kita dalam kandungan, ada acara telung ulanan, pitung ulanan, mau nglairno procotan. Ben gampang procot. Sudah di bidan pulang bapaknya. Pintu, jendela, sampai laci, buka kabeh termasuk lawange kandang pitik. Ben gampang metune gitu deh. Pitike sing gampang metu. Kita sudah terbiasa dengan begitu. Kemudian ketika lahir gitu. Ya, air-arine dikai potelot, dikai kemilon. Kemilon iki basa tuwek apa ya? Cermin. Terus lamponi dikurungi bisa lamponi gitu. Dan lain sebagainya gitu. Apa tujuannya? Macam-macam. Ya. Kemudian ketika bayi kita ditidurkan, sampingnya ono
pisone sampinge ana guntinge. Lah iki medhekno wong kan. Ben ilang apa jenenge? Wis bolah lali aku. Gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi kita sudah terbiasa seperti itu, maka mau nggak mau gitu, pasti kita akan merasakan seperti itu. Ya. Ketika kita keluar mau ke Tuban, kejeglong nang ngene sekates, wah iki nek diterusno ngalamat iki nek diterusno bakal mati ternyata. Ya. Nah ini bisa jadi tatoyur iki. Ya. Ini ngalamat bakal piye. Keyakinan sih. Jadi atiyaratu syirkun wa ma minna illa, dan tidak ada di antara kita pasti pernah merasakan, pernah mendapati, pernah mengalami, dan itu memang iya. Ya seperti juga saya pribadi ya pernah mengalami gitu. Ketika hamil anak yang kedua, 7 bulan apa 6 bulan waktu itu saya lupa. Mau nyembelih ayam itu yo mamang gitu. Soalnya jarine tonggo-tonggo iku nek bojone meteng kok sing lanang iku mateni kewan, mengko kok bayine keadaane kaya kewan sing dipateni iku. Nah iki yo rada dredeg nek ngene iki. Gitu. Jadi ketika mau nyembelih ayam potong itu yo piye gitu. Nah itulah yang seperti yang digambarkan Nabi itu. Wa ma minna illah itu. Nah, tapi akhirnya menang tauhidnya. Alhamdulillah akhirnya menang tauhidnya. Artinya waktu itu saya berpikir begini, ya kalau seandainya bahaya kan ya sudah mesti ada keterangannya tuh dalam agama itu. Nyembelih pitik kanggone bapak sing bojone lagi meteng gitu. Terus mudin-mudin enggak yo kantuk koyo nek ngene iki ya. Wis bismillah sembelih gitu loh. Sembelih. Pak Putih sama Pak Kohar di sekolahan. Saya bawa pulang sama istri, yo diiris-iris, nggak tahu istri nggak punya pikiran apa-apa sebenarnya, nggak kena penyakit tatoyur. Iris-iris digoreng, dia, alhamdulillah lahir, metu lari. Alhamdulillah lahir anak kedua lari, metu lari. Jadi lahir pepek, alhamdulillah. Pernah itu saya katakan kepada orang-orang Palang gitu, waktu panen urang gitu. Bapak aja ngono kok karek atine kok jare ngono. Karek atine. Dulu mertua juga pernah bilang gitu. Dulu mboten napa Bu kok ngene. Panjenengan karek atine kok im jare ngono. Nah kok gampang ngono wae. Berarti balike no ati gitu. Kalau hati kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan diri kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, korbanku, hidup dan matiku itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ya sudah. Kita keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Doa ketika keluar rumah. Ya, Rasulullah SAW ajarkan doa tawakal ini dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan darinya. Semestinya itulah yang juga ada di dalam hati kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hilangkan tatoyur tadi. Hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Walakinnallaha yudhibu bitawakkul, kata Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan ya perasaan-perasaan tatoyur itu dengan bertawakal kepada Allah. Dengan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa untuk menghilangkan itu, diantaranya adalah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta
Wala haula wala quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali hanya Engkau. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali hanya Engkau. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Engkau. Kekuatan dari Engkau. Itulah doa untuk menghilangkan tatayur. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan ada lagi perasaan tatayur, keyakinan tatayur apalagi ya, bisa menjadi keyakinan kan kemudian berubah wujud menjadi perbuatan kita. Hidup tidak akan tenang. Hidup kita tidak akan tenang. Jika kita masih memasrahkan kehidupan kita pada selain Allah Subhanahu wa taala, hidup tidak akan tenang. Terkait dengan bulan Muharram yang diyakini seperti itu, maka bagi kita inilah pedoman kita. Ya. Tidak ada dalil bahwasanya bulan Muharram itu bulan penuh dengan mara bahaya, bulan sial dan sebagainya dan sebagainya. Kalaupun ada keyakinan seperti itu, maka kita tidak mempercayainya. Dan sebisa mungkin kita menolak dengan ucapan kita, ya, dengan tutur-tutur, dengan nasihat, ataupun dengan sikap kita mengingkari perbuatan itu. Ya, kita menikahkan anak-anak kita di bulan itu. Gitu. Tapi biasanya gak gelem ya. Gimana ini? Dan alhamdulillah kemarin ada teman pondok itu yang menikahkan anaknya sudah masuk bulan Muharram ini. Tapi keyakinan seperti itu ternyata tidak semua masyarakat meyakininya. Karena memang tidak ada sumbernya yang jelas. Waktu tahun berapa itu? Ada pernikahan di Cakaran, di Sidomukti itu. Waktu itu saya suruh masakan, itu suruh ngisi kalau nggak salah waktu itu. Keponakan Ibu Juni Sugiyati. Itu waktu itu kalau nggak salah akhir Muharram atau awal Muharram. Ketika tuan rumah saya tanya, Pak, nggak sama kok nggak takut ngadakan hajatan atau pernikahan di bulan Muharram? Oh, itu nih, saya lupa ya awal-awal atau akhir-akhir. Katanya, loh itu kalau awal-awal banyak gak oleh, tapi ini akhir-akhir ini gak apa-apa jadi. Loh, ya kok supaya enak itu. Nah, gitu. Jadi ya memang berbeda-beda. Ya, seperti orang jahiliyah dahulu meyakini bulan Safar, bulan Sial, bulan apa namanya Syawal, bulan Sial. Tapi ternyata di sini berbeda. Di sini malah bukan bulan Syawal. Syawal malah kesing nikah. Malah bulan Dzulqa'dah. Bulan Selo, jadi seselai Allah, penuh dengan keburukan-keburukan. Nah, itu memang dasarnya itu nggak sepakat semuanya, nggak sepakat semuanya. Ya. Kalau seandainya dari ajaran agama pasti semuanya sama seluruh dunia gitu. Ya, bulan Muharram, bulan yang mulia, semuanya sepakat gitu. 4 bulan yang mulia seperti semua sepakat, sama semua. Ya. Jadi ini adalah keyakinan yang keliru dalam pandangan agama Islam terkait dengan bulan Muharram. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk kita sekalian, ya, penambah pengetahuan tentang agama kita. Yang sudah tahu semakin tahu, yang belum tahu alhamdulillah nanti bisa ditularkan dengan yang lainnya dan jangan terombang-ambing lagi. Walaupun dengan masyarakat semuanya gitu, seperti itu, segak badai. Gitu. Kita punya landasan sendiri. Apapun orang mau katakan, ya terserah. Karena memang hidup itu ya mesti diomongi wong. Tidak ada hidup itu kecuali mesti diomongi wong. Ya toh? Ya itu sudah jelas. Seperti dalam cerita. Orang dengan keledainya. Wis bolak-balik tak cerita anu. Ada seorang bapak dengan anaknya menuntun keledainya. Keluar rumah dengan membawa keledainya. Belum lama keluar rumah orang mengatakan, nah iku kok mani-mani ono keledai ngono kok gak ditumpaki. Kok dituntun bae. Akhirnya ditumpaki wong loro. Gak jauh orang mengatakan, gak punya peri kehewanan. Keledai sakmono kok ditumpaki wong loro. Akhirnya turun dua-duanya. Anak itu sing kon munggah. Bapak sing nuntun. Setelah berjalan gak jauh orang mengatakan, bapak iki piye gitu. Kok gak ngulangi anak sing apik, mosok bapak kon nuntun kok anake mangkruk-mangkruk dhuwur gak sopan.
Akhirnya mudun cung, bapak sih munggah. Akhirnya dituntun belum jauh orang ketemu orang pun mengatakan, iki lho bapak model piye, anake kono nuntut dhek angkruk-angkruk nang dhuwur, enak-enakan. Akhirnya bapake mudun. Piye cung, wis gotong ae pak. Lha ngono ya mlaku ya gak suwe ya wong ngomong, oh edan karo. Gitu. Wong ngono jarang kok digotong ngono itu Pak iso. Itulah hidup di dunia. Kalau kita nggak punya prinsip ya akhirnya akan terombang-ambing hidup tidak tenang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sama-sama kaji, mudah-mudahan ada taman ilmu manfaat untuk kita semua dan kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.